Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang manajemen kualitas. Adapun kelompok 7 terdiri dari Muhammad Ali Fathullah Azhar, NIM 191020404063, Maya Latifah, NIM 191020404067, dan Giska Putri Milenia, NIM 191020400068. Manajemen kualitas. Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Ini adalah pengertian paling mendasar dari kualitas. Manajemen kualitas adalah sekumpulan kegiatan manajerial seperti merencanakan kualitas, mengorganisasi kualitas, mengkoordinasi kualitas, mengendalikan dan mengevaluasi kualitas yang dilakukan oleh setiap fungsi manajemen yang ada dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam artian kualitas kerja. Sekumpulan kegiatan baru dapat dikatakan sebagai manajemen kualitas bila manajemen puncak menjadikan kualitas sebagai sasaran dalam rencana bisnis dan menjabarkannya dalam sasaran dan rencana tahunan yang tersosialisasi sampai tingkat pengambilan tindakan. Di bawah ini adalah gambaran mengenai situasi usaha dalam pasar yang bersaing, di mana terjadi hubungan atau kontak antara pembeli dengan suatu perusahaan. Pada lain waktu, terjadi pula kontak antara pembeli dengan perusahaan pesaing, yang menyebabkan terjadinya persaingan antara suatu perusahaan dengan perusahaan persaingnya, sehingga hubungan yang terjadi antara ketiga komponen tersebut berjalan sangat dinamis. Ada ungkapan yang menyatakan bahwasanya komitmen terhadap konsumen adalah kunci sukses usaha, di mana tahap-tahap kunci sukses usaha adalah sebagai berikut. Produk dan layanan perusahaan sesuai dengan harapan pembeli dan lebih baik dari yang ditawarkan oleh pesaing. Jika produk dan layanan perusahaan sesuai dengan harapan konsumen, maka hal tersebut akan membuat konsumen merasa puas. Dan ketika konsumen merasa puas, ia dapat mempengaruhi konsumen lain untuk membeli produk yang disediakan oleh perusahaan. Sehingga ketika konsumen semakin bertambah, hal tersebut akan menjadikan laba yang diperoleh oleh perusahaan semakin bertambah pula. Hal ini akan berpengaruh kepada keadaan perusahaan yang menjadi semakin mantap dan berkembang. Di bawah ini adalah kepuasan yang diperoleh ketika produk dan layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Di sebelah kiri adalah produk dan layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan, sedangkan di sebelah kanan adalah permintaan pelanggan atau harapan yang diinginkan oleh pelanggan. Ketika produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan permintaan atau harapan yang diinginkan oleh pelanggan, maka ketika itulah pelanggan akan merasa puas dengan apa yang diberikan oleh perusahaan. Ini adalah jendela konsumen atau customer windows yang diperkenalkan oleh Arbor Incorporation sebagai alat analisis kualitas produk perusahaan. Jika kita memperhatikan, maka akan ada beberapa istilah. Posisi yang terbaik adalah apabila berada di kotak baik sekali, di mana dalam hal ini pelanggan memperoleh apa yang diinginkannya dari mengonsumsi produk yang ditawarkan perusahaan sehingga pelanggan akan puas. Akan tetapi, jika berada pada kotak perhatian, maka membutuhkan perhatian perusahaan karena pelanggan tidak memperoleh apa yang diinginkannya sehingga menjadi tidak puas. Dan jika berada pada kotak cut or communicate, maka perusahaan perlu menghentikan penawaran atau berusaha mendidik pelanggan tentang manfaat dari produk yang ditawarkan. Sebab dalam posisi ini, pelanggan memperoleh apa yang tidak diinginkannya. Dan yang terakhir, apabila posisi berada pada kotak don't worry be happy, maka tidak menjadi masalah bagi perusahaan karena pelanggan tidak memperoleh apa yang tidak diinginkannya. Mengukur kepuasan konsumen.
Dalam mengukur kepuasan konsumen dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat pelanggan atau customer center memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Informasi ini dapat memberikan ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Kemudian, yang kedua adalah ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli yang potensial. Kemudian, ia melaporkan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan perusahaan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pemberian produk tersebut. Adapun strategi dalam mengukur kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lost customer analysis atau analisis konsumen yang hilang, di mana perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah berpindah pemasok agar dapat memahami sebab mengapa hal itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah survei kepuasan pelanggan yang dapat dilakukan melalui angket, kuesioner, dan lain-lain. Di bawah ini adalah contoh survei terhadap kepuasan yang diperoleh oleh pelanggan dari sebuah restoran. Customer is king, konsumen adalah raja. Konsumen adalah orang yang paling penting bagi perusahaan karena merekalah yang akan mengonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Konsumen tidak tergantung kepada perusahaan, akan tetapi perusahaan bergantung kepada konsumen. Konsumen tidak mengganggu perusahaan, akan tetapi justru membantu perusahaan. Konsumen adalah manusia dan bukan barang mati, sehingga apa yang diinginkan, diharapkan, dan diperlukan oleh konsumen harus diperhatikan oleh perusahaan. Konsumen bukan lawan berdebat, akan tetapi kawan yang membantu. Jika terjadi masalah antara konsumen dengan perusahaan, maka harus segera diselesaikan dengan cara yang baik. Konsumen mempercayakan keinginannya kepada perusahaan, maka kepercayaan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan. Konsumen memberikan keuntungan kepada perusahaan. Semakin besar daya konsumsi dari konsumen, maka semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Konsumen adalah jiwa dari perusahaan, dan konsumen perlu dimengerti dan diberi pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan, sebagaimana manusia akan selalu ingin dilayani dengan sebaik-baiknya, maka perlu untuk melayani orang lain dengan sebaik-baiknya. Pentingnya mutu. Dalam era global, persaingan menjadi semakin tajam. Hanya perusahaan yang dapat menghasilkan kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan yang dapat memenangkan persaingan. Mutu merupakan salah satu kebijaksanaan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan melebihi atau paling tidak sama dengan produk pesaing. Mutu produk merupakan salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar. Kualitas dan strategi. Kualitas mendukung diferensiasi, biaya rendah dan tanggapan yang cepat. Kualitas meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya. Dan membangun kualitas adalah suatu kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Two ways quality improves profitability. Ada dua cara kualitas untuk meningkatkan profitabilitas atau keuntungan. Yang pertama adalah sales gains atau dengan meningkatkan keuntungan penjualan, yaitu dengan menambah jumlah pelanggan. Yang dapat dilakukan melalui improve response dengan meningkatkan respons, flexible pricing dengan menentukan harga yang fleksibel, dan improve reputation dengan meningkatkan reputasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan reduce cost, yaitu dengan menurunkan harga. Yang pertama adalah increase productivity dengan meningkatkan produktivitas.
Kemudian lower rework and scrap cost dengan menurunkan harga sisa, dan lower warranty cost dengan menurunkan harga jaminan. Kedua cara ini dilakukan untuk sama-sama meningkatkan keuntungan. The flow of activities, aliran aktivitas. Yang pertama adalah organizational practices atau praktik-praktik organisasi yang mencakup kepemimpinan, tujuan, prosedur operasi yang efektif, pegawai yang mendukung, dan pelatihan. Hasilnya adalah suatu kepentingan yang harus diselesaikan. What is important and what is to be accomplished. Yang kedua adalah quality principles atau prinsip-prinsip kualitas yang terdiri dari fokus terhadap konsumen, peningkatan yang berkelanjutan, pembandingan, dan ketepatan waktu. Hasilnya adalah cara untuk menyelesaikan kepentingan tersebut. How to do what is important and to be accomplished. Yang ketiga adalah employee fulfillment atau pemenuhan pegawai yang dapat diwujudkan melalui peningkatan kemampuan pegawai dan komitmen terhadap organisasi. Hasilnya adalah tingkah laku pegawai yang dapat menyelesaikan kepentingan, employee attitudes that can accomplish what is important. Dan yang keempat adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Terindikasikan dengan keberhasilan perusahaan dalam memenangkan persaingan dan pemesanan dari konsumen serta dapat menarik kembali konsumen untuk mengonsumsi produk-produk perusahaan. Hasilnya adalah organisasi yang efektif dengan keuntungan yang kompetitif. An effective organization with a competitive advantage. Dimensi mutu. Dimensi mutu melingkupi performa, keistimewaan atau fitur, keandalan reliability, conformance, daya tahan durability, kemampuan pelayanan service ability, estetika, dan kualitas yang dirasakan. Implikasi kualitas. Kualitas akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan, persepsi produk baru, praktik ketenagakerjaan, hubungan dengan supplier, ketersediaan produk, mengurangi resiko, implikasi global, dan meningkatkan kemampuan bersaing. Pandangan yang berbeda tentang kualitas. Yang pertama adalah user base, kinerja yang lebih baik, fitur yang lebih beragam. Kedua, manufacturing base, sesuai dengan standar, memproduksi dengan cara yang benar. Dan yang ketiga adalah product base, atribut produk dapat terukur dan spesifik. Perkembangan organisasi terbagi menjadi 4. 1. Mekanistik, 2. Organism, 3. Kultur, dan yang terakhir TQM. Biaya kualitas. Biaya pencegahan, mengurangi potensi terjadinya kerusakan. Biaya penilaian, evaluasi produk, spare part dan jasa. Kegagalan internal, menghasilkan produk atau jasa yang gagal sebelum disampaikan. Yang terakhir, biaya eksternal, kerusakan terjadi setelah dikirim. Cost of quality, di mana total cost terdapat pada external failure atau kegagalan eksternal. Etika dalam manajemen kualitas. 1. Manajer operasi harus bisa memberikan produk dan jasa yang sehat, aman, dan berkualitas. Kualitas yang rendah beresiko pada masalah regulasi, hukum, komplain, dan kesehatan. Organisasi dinilai dengan bagaimana mereka merespon masalah. Yang terakhir, semua stakeholder harus diperhatikan. Elemen utama. 1. Manajemen lingkungan. Yang kedua, auditing. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Yang keempat, labeling. Dan yang terakhir, penilaian siklus hidup. Kelebihan atau keuntungan. Image publik yang positif, pendekatan sistematis untuk pencegahan polusi,
kesesuaian dengan regulasi dan peluang mendapat keunggulan kompetitif, mengurangi berbagai macam kegiatan audit. Cara berpikir baru dalam manajemen organisasi. Suatu cara memperbaiki kinerja total organisasi dan kualitas. Dalam paradigma ini, organisasi menjadi customer oriented, diorganisasikan berdasarkan proses, dijalankan oleh tim kerja, dan diarahkan secara harmonis. Prinsip-prinsip TQM. 1. Fokus pada konsumen. 2. Top manajemen harus mengembangkan kepemimpinan untuk kualitas. 3. Kualitas adalah isu strategis. 4. Kualitas adalah tanggung jawab seluruh karyawan pada semua tingkatan organisasi. 5. Semua fungsi organisasi harus memfokuskan pada peningkatan kualitas secara terus-menerus untuk mencapai tujuan strategis. Yang keenam, masalah kualitas dipecahkan melalui kerjasama antara karyawan dan manajemen. Bagaimana TQM bekerja? 1. Hubungan dengan karyawan. 2. Prosedur operasi. 3. Kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, kinerja keuangan. Manfaat TQM. Perbaikan mutu terbagi menjadi 2. 1. Memperbaiki posisi persaingan. 2. Meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan. Memperbaiki posisi persaingan terbagi lagi menjadi 2, yaitu harga yang lebih tinggi dan meningkatkan pangsa pasar. Kemudian meningkatkan penghasilan. Yang kedua, meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan. Mengurangi biaya operasi dan meningkatkan laba. Langkah-langkah TQM. Komitmen CEO atau pimpinan, diklat untuk top manajemen, membentuk steering komite, menetapkan visi, misi, dan prinsip-prinsip, buat diagram alir proses-proses di perusahaan, fokus pada konsumen eksternal dan lakukan survei, anggap karyawan sebagai pelanggan internal, buat program pelatihan mutu untuk karyawan, bentuk tim perbaikan mutu, implementasi proses perbaikan, dan yang terakhir gunakan alat-alat TQM. 7 Concept of TQM. 1. Continuous Improvement. 2. Six Sigma. 3. Employee Empowerment. 4. Benchmarking. 5. Just in Time. Yang keenam, Taguchi Concept. Dan yang terakhir, Knowledge of TQM Tools. Perkembangan TQM. 1. Deming. 2. Bound. Yang ketiga, Juran. Yang keempat, Crosby. Yang kelima, Goetz and Davids. Yang keenam, Feigenbaum. Yang ketujuh, Ishikawa. Yang kedelapan, Malcolm Baldrige National Quality Award. Yang kesembilan, ISO 9000 and 14000. Unsur TQM. Strategi nilai pelanggan, manfaat yang diperoleh pelanggan, produk dan pelayanan. Sistem organisasional. Perbaikan kualitas berkelanjutan diperlukan untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah, terutama selera pelanggan. Unsur utama dari TQM. Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap mutu, pendekatan ilmiah, kebebasan terkendali, pendidikan dan latihan, kerjasama tim, kesatuan tujuan, komitmen jangka panjang, perbaikan sistem berkesinambungan, pendekatan ilmiah, dan yang terakhir, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Metode Juran. Juran's 3 Basic Steps to Progress. Mencapai perbaikan terstruktur atas dasar kesinambungan. Mengadakan program pelatihan secara luas. Membentuk komitmen dan kepemimpinan pada TK manajemen yang lebih tinggi. Juran's 10 Steps to Quality Improvement. 1. Membentuk kesadaran terhadap kebutuhan akan perbaikan dan peluang untuk melakukan perbaikan.
2. Menetapkan tujuan perbaikan. 3. Mengorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Menyediakan pelatihan. 5. Melaksanakan proyek-proyek yang ditujukan untuk pemecahan masalah. 6. Melaporkan perkembangan. 7. Memberikan penghargaan. 8. Mengkomunikasikan hasil-hasil yang dicapai. 9. Menyimpan dan memperhatikan hasil yang dicapai. Yang ke-10, memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem reguler perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyiapan vaksinasi. Nah, penyiapan vaksinasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada operasi, yang kelima ada kebijaksanaan. Selanjutnya alat TQM. Itu ada 6 aspek. Yang pertama, Quality Function Development, itu metode perencanaan yang digunakan untuk memperbaiki proses produksi, pengumpulan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. House of Quality. House of Quality ini digunakan dengan menerjemahkan kebutuhan pelanggan berdasarkan riset pasar. Yang ketiga, Pareto Chart atau diagram Pareto. Nah, alat ini digunakan paling mutu dalam pengendaliannya. Kemudian yang keempat, proses CART. Nah, diagram ini menggambarkan langkah-langkah yang dialami bahan baku mengenai urutan operasi dan pemeriksaan sejak awal sampai menjadi produk yang utuh. Selanjutnya, Cause and Effect Diagram. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi antara sebab akibat dari suatu permasalahan. Yang terakhir, Statistical Process Control. Proses ini digunakan untuk menjaga kestabilan proses agar memenuhi persyaratan pelanggan. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi tentang Quality Function Development, yaitu menentukan apa yang akan memuaskan pelanggan. Kemudian, House of Quality. Nah, ini menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam desain. Kemudian, diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan grafik batang yang dapat digunakan sebagai alat interpretasi. Diagram ini untuk menentukan frekuensi tingkat kepentingan relatif dari berbagai persoalan. Memfokuskan pada pokok persoalan dengan cara mengurutkan berdasarkan kepentingannya. Berikut saya jelaskan tentang cara membuat diagram Pareto. Itu yang pertama, mengidentifikasi kategori masalah yang akan dibandingkan. Yang kedua, menentukan periode waktu. Yang ketiga, mengumpulkan dan meringkas data-data. Yang keempat, menggambar sumbu horizontal dan vertikal. Yang kelima, memetakan batang-batang diagram Pareto. Kemudian tentang proses CART. Yang pertama itu menunjukkan urutan kejadian dalam proses, menggambarkan hubungan aktivitas, memiliki banyak kegunaan, mengidentifikasi titik pengumpulan data, mencari sumber masalah, mengidentifikasi tempat untuk perbaikan, dan mengidentifikasi di mana jarak perjalanan dapat dikurangi. Cause and Effect Diagram. Diagram ini digunakan untuk menentukan sumber masalah. Kemudian, mengidentifikasi masalah yang akan diperbaiki. Menggambar penyebab utama masalah. Statistical Process Control.
Diagram ini digunakan untuk memberitahu kapan harus menyesuaikan proses dan melakukan ketika produk yang sedang diperbaiki. Kemudian, inspection. Nah, inspection di sini artinya inspeksi pemeriksaan yang secara berkala. Ada memeriksa item untuk melihat apakah item ini baik atau rusak. Kemudian untuk mendeteksi produk ini cacat atau tidaknya. Tidak memperbaiki kekurangan dalam proses atau produk. Yang keempat ada isu atau permasalahan. Yang kelima ada kapan melakukan inspeksi. Inspeksi ini dilakukan secara berkala. Dan di mana proses inspeksi dilakukan? Biasanya di ruang checking stok barang. When and where to inspect. When to inspect ini dilakukan sebelum proses pembiayaan dan proses yang tak dapat diubah. Selama proses produksi dilakukannya langkah demi langkah. Ketika produksi sudah lengkap, sebelum pengiriman dari pabrik itu sendiri, dan pada saat pelanggan menerima produk itu. Kalau where to inspect itu biasanya di pabrik pemasok dan di pabrik sendiri setelah melakukan barang dari pemasok. Selanjutnya, when and where to inspect in service. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tabelnya. Ada 3 kolom. Yang pertama, kolom bisnis. Ini terdiri dari bank Cortez dan store rotation. Kemudian kolom yang kedua, where. Where ini biasanya di teller station, checking stock rooms, dan display areas, attractive stock counters. Kemudian yang kolom yang ketiga, variabel. Ini terdiri dari speed, akurasi, stock, Cortez knowledge. TQM bidang jasa, yaitu pengukuran kualitas jasa yang lebih sulit dibandingkan produknya. Persepsi kualitas jasa tergantung pada harapan versus realita. Proses dan hasil, tipe kualitas jasa. Nah, biasanya ini jasa bersifat rutin, kecuali bagaimana problem ini terselesaikan. Lanjutan dari TQM bidang jasa. Kualitas jasa yang lebih sulit diukur daripada kualitas barangnya. Kemudian kualitas jasa ini tergantung pada perbedaan yang nyata di antara produknya. Harapan pelanggan yang bersifat nyata bisa diraba dan bisa dilihat. Selanjutnya, kualitas jasa. Manajer operasi harus mengetahui bahwa komponen yang nyata itu dari jasa yang merupakan hal yang sangat penting. Nah, jasa ini ditentukan berdasarkan dari harapan para konsumen. Kemudian, di dalam atribut kualitas jasa ini ada beberapa sifat atau aspek. Yang pertama, tentang keakuratan. Terus ada bertanggung jawab, ada kompetensi, mengakses, kesopanan, berwujud, asuransi, keamanan, dan kredibilitas. Layanan strategi pemulihan. Jadi, manajer harus memiliki rencana jika mengalami kegagalan. Nah, seorang manajer ini harus melakukan pembelajaran, trial and error. Kemudian, seorang manajer ini harus mendengarkan pendapat dari orang lain dan masukan-masukan yang baik. Kemudian ada empati. Maksudnya empati ini ialah memperhatikan peluang dari orang-orang. Terus ada apologis, yaitu permohonan maaf. Jadi, seorang manajer di sini tidak sungkan untuk minta maaf jika melakukan kesalahan kepada karyawannya. Kemudian reaksi.
Seorang manajer di sini memiliki rencana peluang ketika mengalami kegagalan. Yang terakhir ada notif, yaitu pemberitahuan. Maksudnya, mencari informasi mengenai strategi tentang manajemen. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.